Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Nafarudin, kelas B dengan NPM 0738211063. Ini saya akan mempresentasikan pertama definisi batu bara, yang kedua genesa batu bara, dan yang ketiga cara dan proses penambangan, dan yang keempat cara pencucian dan pemanfaatan batu bara. Pengertian batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang dapat terbakar, terbentuk dari endapan organik, utamanya pada sisa-sisa tumbuhan, dan terbentuk melalui proses pembatubaraan. Batu bara berdasarkan jenis. Pertama yaitu lignit. Lignit merupakan batu bara paling lunak dengan kadar air tinggi dan sering disebut sebagai brown coal atau batu bara coklat. Lignit merupakan batu bara dengan peringkat yang paling terendah. Dan kedua, subbituminous lebih lunak dari batu bara bituminous, tetapi relatif lebih keras daripada lignit. Kadar air batu bara jenis ini relatif lebih rendah dari lignit. Dan yang ketiga, bituminous. Batu bara bituminous mengandung kelembapan rendah dan lebih keras dibandingkan dengan batu bara subbituminous dan lignit. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah antrasit. Ini adalah batu bara yang paling keras dan kandungan karbon tinggi serta dengan kelembapan dan abu yang relatif lebih rendah. Genesa batu bara atau proses terjadinya batu bara secara ringkas ada dua tahapan proses pembatubaraan yang terjadi, yakni pertama tahapan diagenetik atau biokimia dimulai pada saat di mana tumbuhan yang telah mengalami pembusukan atau terdeposisi dan menjadi humus. Humus ini kemudian diubah menjadi gambut oleh bakteri anaerobik. Proses terjadinya utama proses batu bara ini yang didalangi oleh adanya air. Dan yang kedua, tahap malihan atau geokimia. Tahap malihan atau geokimia meliputi proses dari lignit menjadi bituminous dan akhirnya berubah menjadi antrasit. Secara lebih rinci, proses pembentukan batu bara dapat dijelaskan sebagai berikut. Atau tahap pertama yaitu pembusukan. Bagian-bagian tumbuhan yang telah lunak diuraikan oleh bakteri aerobik. Dan yang kedua, pengendapan. Tumbuhan yang mengalami proses pembusukan selanjutnya akan mengalami pengendapan pada lingkungan yang cenderung berair, kemudian menghasilkan gambut. Yang step ketiga atau tahap ketiga yaitu deskomposisi. Lapisan gambut akan mengalami perubahan melalui proses biokimia dan mengakibatkan keluarnya air dan sebagaimana hilangnya sebagian unsur karbon dalam bentuk karbon dioksida, karbon monoksida, dan metana. Secara relatif unsur karbon akan bertambah dan karena adanya pelepasan unsur oleh senyawa. Dan yang berikut geotektonik. Lapisan gambut akan mengalami kompaksi atau pengerasan akibat adanya gaya tektonik dan kemudian akan mengalami peningkatan dan patahan, mengalami perlipatan dan patahan. Batu bara low grade dapat berubah menjadi batu bara high grade apabila terjadi gaya tektonik aktif. Dan yang kemudian yaitu erosi, merupakan proses pengikisan pada permukaan batu bara yang telah mengalami proses geotektonik. Di sini terdapat beberapa faktor dalam pembentukan batu bara. Faktor dalam pembentukan batu bara sangat berpengaruh terhadap bentuk maupun kualitas dari lapisan batu bara. Apabila faktor yang berpengaruh dalam pembentukan batu bara seperti material dasar, proses deskompaksi, dan proses geotektonik. Material dasar yakni flora atau tumbuhan yang tumbuh beberapa juta tahun yang lalu akan kemudian terakumulasi pada suatu lingkungan dan zona fisiografi dan iklim topografi tertentu. Flora atau tumbuhan ini merupakan memiliki peran penting pada pembentukan batu bara. Proses dekompaksi yakni proses transformasi biokimia dari material dasar pembentuk batu bara menjadi batu bara. Proses geotektonik dapat mempengaruhi proses pembentukan suatu lapisan batu bara seperti satu tekanan yang akan dihasilkan oleh proses
tektonik dan menekan lapisan batu bara yang terbentuk, dan yang kedua struktur dari lapisan batu bara tersebut, dan yang ketiga intrusi magma yang mempengaruhi atau merubah grade dari high grade menjadi low grade. Proses pembentukan batu bara dari tumbuhan melalui dua tahap, yaitu tahap pertama, tahapan pembentukan gambut atau petrification adalah batuan sedimen organik yang dapat terbakar, yang berasal dari tumpukan, hancuran, atau bagian dari tumbuhan yang terhumifikasi. Pada tahapan pembentukan petrification ini, kandungan cenderung lebih besar dan kandungan mineralnya lebih kecil. Dan tahap kedua, tahapan pembentukan batu bara dari gambut atau qualification. Lapisan gambut terbentuk kemudian ditutupi oleh suatu lapisan sedimen, maka lapisan gambut tersebut mengalami tekanan dan lapisan sedimen di atasnya. Tekanan yang meningkat mengakibatkan peningkatan pada temperatur. Di samping itu, temperatur juga akan meningkatkan adanya pertambahan dan kedalaman pada suatu batuan batu bara atau struktur pada batu bara. Ini adalah salah satu contoh gambar yang dimana gambut atau peat kemudian berubah menjadi coal yang diakibatkan waktu yang sangat lama, kemudian mengalami penekanan, dan peat tersebut berubah menjadi coal atau batu bara. Di sini adalah gambar yang dimana proses produksi pada batu bara. Yang pertama diawali pada drill eksplorasi atau pengeboran pada eksplorasi, kemudian pembentukan pit design, dan kemudian pembukaan lahan dan penggerukan tanah penutup, kemudian pengeboran dan peledakan overburden, kemudian diawali dengan penambangan dan pemuatan dan juga produksi untuk pemasaran pada batu bara tersebut. Metode penambangan batu bara sangat tergantung pada keadaan geologi daerah, antara lain sifat lapisan batu bara penutup, batuan lantai batu bara, struktur geologi. Yang kedua, keadaan lapisan batu bara dan bentuk deposit. Yang dimana apabila deposit batu bara relatif condong mendekat permukaan, maka akan menggunakan metode surface mining atau tambang terbuka. Apabila deposit tersebut berada jauh pada lapisan bawah tanah, akan menggunakan metode tambang dalam atau underground. Pada dasarnya dikenal dua cara penambangan batu bara, yaitu tambang dalam underground dilakukan pertama-tama dengan jalan membuat lubang persiapan, baik berupa lubang sumuran ataupun berupa lubang mendatar atau menurun menuju ke lapisan batu bara yang akan ditambang. Selanjutnya dibuat lubang bukaan pada lapisan batu bara sendiri. Cara penambangan sendiri dapat dilakukan pertama secara manual atau secara tenaga manusia tanpa melibatkan teknologi apapun, dan yang kedua secara mekanis sepenuhnya menggunakan teknologi modern. Pada tambang terbuka, penambangan pada tambang terbuka itu sendiri dilakukan dengan beberapa tahapan kerja. Yang pertama, pengusuran surat-surat izin yang dibutuhkan untuk kegiatan penambangan, pembabatan atau land clearing, dan yang kedua, pengupasan lahan tanah penutup atau stripping of overburden. Dan yang ketiga, penambangan, exploration, pemuatan loading, dan pengangkutan atau hauling, dan pengolahan serta pemasaran. Beberapa cara untuk pencucian batu bara. Pertama, pencucian dengan ajakan untuk batu bara kasar, di mana batu bara yang kasar akan mengalami penghentian, yang dimana batu bara kasar tersebut akan berada di atas dan batu bara yang relatif lebih kecil akan cenderung berada di bawah. Dan yang kemudian pencucian dengan gravitasi. Dan kemudian yang ketiga, flotasi untuk batu bara. Flotasi atau penguapan adalah cara untuk pemisahan campuran zat padat dengan cair berdasarkan perbedaan daya pada batuan batu bara.
Dan yang berikut adalah aglomerasi. Pencucian ialah usaha yang dilakukan untuk memperbaiki kualitas batu bara agar batu bara tersebut memenuhi syarat penggunaan tertentu, termasuk di mana pembersihan untuk mengurangi impuritas organik. Macam-macam alat pencucian batu bara. Yang pertama, jig. Pencucian dengan alat ini didasarkan pada perbedaan stratigrafiti. Proses yang dilakukan jig adalah stratifikasi dalam bed waktu adanya air hembusan, kotoran cenderung tenggelam, dan batu bara bersih akan timbul di atas. Dan yang kedua, dense medium separator atau DMS dengan medium separator. Ini juga dioperasikan berdasarkan spesifik graviti menggunakan medium pemisah air dengan campuran magnetit dan air. Kemudian hydrocyclone adalah water-based cyclone, di mana partikel-partikel berat mengumpul dekat dengan dinding siklon. Pemanfaatan batu bara. Manfaat batu bara untuk industri. Pertama, lignit dan subbituminous untuk pembangkit listrik. Saat ini, batu bara terutama digunakan dalam pembangkit listrik tenaga batu bara untuk menghasilkan energi yang handal dan murah. Air yang dipanas dalam pembangkit listrik tenaga batu bara, bahan bakar fosil ini pertama-tama dihancurkan dan kemudian dibakar untuk memanas air. Air yang dipanaskan kemudian dirubah menjadi uap digunakan untuk memutar turbin kemudian menghasilkan listrik. Bituminous untuk distribusi baja. Batu bara bituminous digunakan untuk membuat kokas yang terutama digunakan untuk pada bahan baku dalam industri baja. Antrasit untuk pemanasan ruangan. Batu bara antrasit lazim digunakan untuk pemanasan ruangan, hunian, dan komersial karena dianggap sebagai bahan bakar pemanasan yang baik. Terima kasih, itulah mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.